kasus Fufu Fafa ini menjadi puncaknya, bahwa kita buktikan bahwa ini anak tidak normal, ini anak sakit, ya, menurut dokter Tifa gejala skizofrenia. Jadi kalau ini untuk menjadi wakil presidennya tidak pantas. Jadi oleh karena itu, kalau ini semua kita didiamkan, maka Indonesia saat ini menjadi negara yang tidak ada hukum, tidak beretika, dan tidak bermoral. Jadi ini tanggung jawab kita semua untuk meluruskan ini. Nah, bagaimana DPD kami harapkan dapat menyuarakan ini bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni, Pak Musni. Nanti mungkin teman-teman dari Bandung juga akan bicara. Silakan Pak Musni, singkat-singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pimpinan. Saya mengamati tren yang terjadi sekarang ini. Kalau kita biarkan, maka Fufu Fafa itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Apa yang dilakukan Jokowi itu dia lakukan. Dan setiap kesempatan dia datang ke masyarakat membawa sesuatu dan masyarakat mengalu-alukan. Itu tanda bahwa dia akan memimpin kita. Padahal tadi sudah digambarkan dengan sangat baik. Ini adalah persoalan yang sangat serius bagi kita. Saya termasuk orang yang sangat berdosa karena menulis buku Jokowi Satrio Piningit. Dan di berbagai tempat saya dihujat. Tetapi itu ijtihad politik. Saya mendengarkan suara di masyarakat waktu saya melakukan penelitian di Solo. Tapi ternyata itu adalah bohong belaka. Apa yang dia tampilkan itu menipu kita semuanya. Jadi kita semua tertipu. Tetapi dia menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan nampaknya Fufu Fafa itu melakukan seperti itu. Sebelum terlalu jauh, maka nggak ada pilihan. Tadi di Pak Marwan ajak saya harus datang. Kenapa? Karena ini berbahaya pada negeri ini. Orang yang akan jelas pendidikannya seperti bapaknya juga. Kemudian tadi sudah digambarkan dengan sangat baik masalah mentalnya itu sendiri, dan penampilan dia itu ngomong saja nggak benar. Terus kita ini disuruh pimpin orang seperti ini. Jadi tidak ada pilihan teman-teman semuanya. Kita harus bergerak. Apapun juga resikonya, Pak. Apapun juga resikonya. Saya pernah di penjara di masa Orde Baru itu 7 bulan. Jadi saya masih ada semangat untuk berjuangnya sendiri, Pak. Berjuang. Kalau gitu kita tunggu buku berikutnya. Ya, jadi ini barangkali saya ingin sampaikan pada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia, jangan lagi kita tertipu dengan keadaan sekarang ini. Nampaknya sekarang ini telah mulai tergalang kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri mencengkeram kita semuanya, dan kalau rakyat ini diam, maka akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Kita ini orang berpendidikan semuanya, jadi kita bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan itu saya nggak ingin terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya istilahnya ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Ya, baik ya Pak Rizal. Itu nanti Om Lim sama Pak Syafril ya. Silakan Pak Rizal. Baik, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang saya hormati, saya memperkuat dari aspek hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun. 3 hal yang ingin dikemukakan. Yang pertama berkaitan dengan awalnya tidak dilantik Gibran, sekarang sudah dilantik, berarti masuk dalam kategori pemakzulan. Karena dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu presiden dan atau wakil presiden. Untuk 2 hal yang terkena padanya, 1 tidak memenuhi syarat, dan yang kedua perbuatan tercela. Dan kita ketahui bahwa bisa di impeachment jika melakukan pengkhianatan negara,
korupsi, tindak pidana berat, lalu ada perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Saya kira dua-duanya tadi sudah diungkapkan tentang itu, tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela. Jadi sudah bisa masuk kategori impeachment. Yang kedua adalah bahwa ini juga masuk apa yang ditetapkan oleh MPR TAP nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa. Di situ disebutkan bahwa perlu mundur pejabat negara atau penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran atas kaidah dan sistem nilai gitu, atau tidak mampu. Saya kira masuk kategori itu gitu. Nah, bagusnya mundur secara sukarela, tapi jika tidak, ada klausula lain dimundurkan, dan itu masuk dalam pasal 3 TAP MPR tahun 2001 tentang kewajiban lembaga tinggi negara untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Dan MPR sekarang ini tidak menjadi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara masuk dalam kategori itu. Sedangkan untuk bisa memakzulkannya itu tidak perlu dalam status lembaga tertinggi negara, karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Jadi maksudnya adalah konteks ini MPR dalamnya ada DPD punya kewajiban untuk menjalankan ketetapan MPR 6 tahun 2001. Berarti harus melakukan proses menuju ke impeachment gitu dari presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, dengan dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden, maka itu jadi bukti hukum telah terjadi pelanggaran atau pemenuhan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang KKN pasal 22 gitu, bahwa nepotisme adalah delik. Ancaman hukumannya maksimum 12 tahun. Berarti pelakunya bisa ditangkap dan ditahan di atas 5 tahun. Maka dengan dilantiknya Gibran, terbukti nepotisme dari keluarga Jokowi. Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu bisa diproses hukum gitu. Itu petisi 100 sudah laporkan ke Barreskrim. Hanya tahun kemarin karena presidennya masih Jokowi, jadi berat. Nah, sekarang sudah turun Jokowinya. Maka mudah-mudahan kita dorong supaya proses berjalan, atau kalau enggak kita buat aduan ulang, laporan ulang untuk melakukan desakan baru agar Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu diproses hukum karena sudah terbukti nepotisme dengan dilantiknya 20 Oktober. Tadinya prediksi tentang nepotisme, sekarang terbukti secara hukum begitu bahwa keluarga Jokowi melakukan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 22, 12 tahun lumayan. Saya kira ini saja, mudah-mudahan DPD sebagai elemen dari kamar satu di samping kamar lainnya DPR itu kena pasal 3 itu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 wajib untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.